Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kembali kita bisa berkumpul, dan mudah-mudahan kita menjadikan pertemuan ini pertemuan yang barakah, dan semoga kita termasuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadharallahu imra'an sami'a maqalati faballaghaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada orang-orang yang mendengarkan hadisku dan menyampaikannya kepada manusia. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan dari bab talbis iblis, yaitu jebakan-jebakan iblis kepada manusia. Ada sebuah buku, judulnya apa? Talbis Iblis. Talbis Iblis ini ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Dan bukunya sudah diterjemahkan. Ibnul Jauzi di antara ulama yang disebutkan di usia 20 tahun, beliau sudah membaca lebih dari 20.000 jilid kitab. Berapa Pak? 20.000. Kita berapa Pak? Hah? Ana banyak juga punya buku, tapi baru disampul Ustaz, nggak dibuka-buka sampulnya. Sebelumnya Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan kepada muridnya, wahai muridku, bagaimana kalau seandainya kita menulis buku sejarah? Kata Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Kata muridnya, berapa lembar wahai imam? Kata Qurtubi rahimahullahu ta'ala, 30.000 lembar. Kata muridnya, mustahil. Berarti kita menghabiskan seluruh umur kita untuk menulis. Kemudian kata Imam Qurtubi rahimahullah, matatil himam. Sungguh telah mati semangat para penuntut ilmu itu. 30.000 lembar Pak, tidak mampu ditulis di masa itu, disebutkan apa? Matatil himam. Telah mati semangat para penuntut ilmu. Bagaimana dengan yang datang tidak mencatat, tidak menulis? Tapi insya Allah lah, mudah-mudahan kita ini walaupun belajar hanya dengan mendengar, mudah-mudahan Allah masih memberikan kepada kita barakah. Karena di masa dulu yang tidak mencatat itu hanya Imam Bukhari Pak. Nah, mungkin antum mirip-mirip lah sedikit. Mirip-mirip lah sedikit ya. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Ibnul Jauzi tulis banyak talbis iblis kepada masing-masing kelompok. Ada talbis iblis kepada ahli ibadah. Jadi talbis iblis ini artinya apa sebenarnya? Sebenarnya bukan jebakan-jebakan iblis, bukan. Itu hanya terjemahan singkat. Talbis itu artinya adalah perbuatan yang tadinya buruk dihiasi oleh iblis
seakan-akan menjadi indah di mata manusia. Itu namanya talbis, Pak. Ada perbuatan, ini perbuatan yang haram sebenarnya. Perbuatan yang dilarang Allah sebenarnya. Namun dibuat oleh iblis seakan-akan dia halal, seakan-akan dia indah, sehingga banyak manusia tertipu. Dia merasa tidak dijebak iblis, padahal masuk ke dalam jebakan-jebakan iblis. Ada talbis iblis kepada ahli ibadah, ada talbis iblis kepada orang yang suka baca Quran, ada talbis iblis kepada orang yang suka sholat, ada talbis iblis kepada para pedagang. Masing-masingnya ada setiap bab sebenarnya. Namun yang ingin saya bahas pada pertemuan ini, apa inti dari semua talbis iblis yang diberikan kepada setiap masing-masing manusia? Jadi apa cara pertama iblis membuat manusia terjebak? Kalau kita perhatikan dari tulisan Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, inti dari semua talbis iblis pada satu pintu. Itulah pintu pertama sehingga membuat orang terjebak. Pintu yang disebut dengan babu al-jahlu. Pintu kejahilan. Pintu kejahilan. Itulah pintu pertama iblis untuk membuat manusia tertipu. Bagaimana iblis membuat orang-orang ini jauh dari agama? Bagaimana membuat seorang muslim tidak suka belajar agama? Bagaimana membuat seorang muslim dia tidak lagi ngerti mana halal, mana haram, nggak ngerti dia. Oleh karena itu, ya, Al-Imam Ibnu Jauzi juga punya buku judulnya Sayyidul Khatir. Sayyidul Khatir. Di bahasan pertama, Ibnu Jauzi pernah membahas masalah penglihatan manusia. Nah, saya mau tanya dulu, Pak. Kalau antum berobat ke dokter, antum berobat mata nih, dimasukkan ke lab atau diperiksa mata antum. Kata dokter dari hasil lab, dari hasil pemeriksaan, mata antum sehat 100%. Hasil dari medis diputuskan, oh mata bapak sehat 100%, Pak. Saya mau tanya, dengan mata yang seperti itu, hanya dengan mata yang seperti itu, apakah manusia bisa melihat? Nah, tolong jawab, Pak. Kata dokter, mata bapak sehat 100% sehat. Pertanyaannya, apakah dengan mata itu kita bisa melihat? Wah, mantap, cepat jawabnya. Alasan bisa kenapa? Coba angkat tangan. Karena sehat. Wah. Ini namanya, kata Ibnu Jauzi, seorang yang menjawab bukan dengan mata hati. Ustadz, mata saya sehat, Ustadz. Tentu saya bisa melihat. Itu pandangan orang-orang awam kayak kita. Apa kata Ibnu Jauzi? Mata itu walau sehat, dia belum bisa melihat sampai mata itu berjumpa dengan cahaya. Nah, mata sehat belum bisa melihat, Pak, sampai ada cahaya. Dan cahaya itu adalah ilmu, kata para ulama. Orang yang muslim, kemudian dia sholat, kemudian dia zakat, kemudian dia puasa, kalau hanya sekedar itu, belum benar keislamannya. Sampai dia sholat dengan cahaya. Maksudnya apa? Dengan basirah, dengan ilmu. Dia puasa dengan basirah, dengan cahaya. Maka berulang-ulang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Orang-orang beriman itu, Allah telah keluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dan cahaya itu adalah ilmu. Maka sebenarnya kalau kita punya telinga kita belum bisa mendengar sebenarnya sampai telinga itu dibimbing dengan cahaya. Sehingga kita mendengar yang boleh saja, yang haram kita tidak dengar. Maka kata para ulama,
Begitulah permisalan ilmu pada diri seorang muslim. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Al-A'raf 16 sampai 17. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang iblis. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Kata iblis, wahai Rabbku, karena engkau telah menghukumiku tersesat, maka benar-benar aku akan menghalangi jalan manusia dari jalan yang lurus. Ini kata iblis. Kemudian iblis mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, dan engkau akan mendapatkan kebanyakan mereka tidak bersyukur kepadamu. Jadi harus kita sadar, Pak, kita tidak punya musuh di dunia ini yang benar-benar menyatakan permusuhannya kecuali iblis. Orang munafik, Pak, dia nggak ngomong musuhan sama kita, Pak, enggak. Orang munafik, dia nggak mengatakan bermusuhan dengan kita, tidak. Karena orang munafik bermuka dua. Wa idza qila lahum aminu, kalau mereka berjumpa dengan kita, mereka beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tapi iblis, dia murni terang-terangan menyatakan permusuhan kepada manusia. Baik, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud dengan ucapan iblis, aku akan menggoda mereka dari depan. Apa maksudnya? Aku akan membuat mereka ragu-ragu dengan kehidupan akhirat. Jadi ada orang-orang dibuat ragu sama Allah dari iblis. Ragu-ragu dengan akhirat. Apakah benar ada surga? Apakah benar ada neraka? Apakah benar besok ada sirat? Benar atau tidak? Ragu dia. Kemudian tafsir dari aku akan goda mereka dari belakang, kata Abdullah bin Abbas, maksudnya adalah manusia akan digoda oleh iblis untuk bersedih dengan apa yang luput dari dunia. Udah lewat, bersedih. Kenapa saya kemarin begini? Kenapa saya kemarin begitu? Akhirnya bersedih. Dan perlu antum ingat bahwasanya ada dua sifat manusia yang selalu ditunggangi iblis, Pak. Sifat takut dan sifat sedih. Maka dalam Islam tidak boleh kita takut berlebihan, tidak boleh sedih berlebihan. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang beriman tidak pernah takut dengan sesuatu yang akan datang, dan tidak juga bersedih hati pada sesuatu yang sudah lewat. Jadi kata Abdullah bin Abbas, dari belakang maksudnya adalah sesuatu yang luput dari dunia. Dari kanan maksudnya adalah iblis akan menggoda manusia untuk tidak melakukan amal soleh. Dan dari kiri maksudnya adalah iblis akan menghiasi perbuatan buruk seakan-akan dia perbuatan baik. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang kejahilan. Kejahilan dalam bahasa Arab artinya al-jahlu. Al-jahlu. Dan kejahilan ini kan pintu pertamanya. Kalau orang sudah jahil dengan agamanya, udah. Setan akan mudah untuk merusak akidah dia, merusak ibadah dia. Pintu kejahilan. Makanya kejahilan bertingkat-tingkat. Ulama mengatakan kejahilan bertingkat-tingkat. Pertama ada kejahilan yang murakkab. Kejahilan yang murakkab, jahlun murakkab. Ini kebodohan yang benar-benar bodoh. Sampai kata para ulama, dia tidak bisa membedakan mana tauhid dan mana syirik. Itu jahlun murakkab.
Jadi ada sesuatu yang jelas dalam agama dia nggak tahu. Dan ulama khilaf dalam masalah uzur bil jahal. Ada yang mengatakan kalau orang meninggal dunia dalam kondisi kesyirikan, kalau dia benar-benar tidak tahu dengan hukumnya, nanti dia akan diuji di akhirat. Tapi ada ulama yang mengatakan tidak. Kalau permasalahannya sudah jelas seperti kewajiban sholat, seperti tauhid dan syirik, tidak ada uzur bagi orang yang tidak mengetahuinya. Karena hujah telah disampaikan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kejahilan yang benar-benar parah, ada kejahilan pada sebagian cabang ilmu. Baik, kita akan lihat ya beberapa penjelasan dari para ulama. Pertama disebutkan dalam surat Rum ayat ke-7. Ar-Rum ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Dan kebanyakan dari manusia itu hanya mengerti urusan dunia, dan dalam urusan akhirat mereka lalai. Dan inilah sifat mayoritas manusia. Kalau berbicara masalah dunia, detil, rinci, dahsyat, Pak. Tapi kalau sudah masalah akhirat, mereka lalai. Maka Allah mengatakan di antara sifatnya orang kafir, kalau urusan dunia mereka semangat, urusan akhirat mereka lalai. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara iblis membuat manusia semakin jauh dari ketaatan kepada Allah dengan beberapa tahapan. Jadi orang kalau sudah bodoh dengan agama, sudah tidak ngerti dengan agama, maka yang paling parah dia akan jatuh kepada kekufuran. Udah berhasil iblis, Pak. Iblis kalau sudah berhasil membuat kita kufur, murtad, udah. Itulah impian terbesarnya iblis. Membuat orang keluar dari agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, maka Allah akan datangkan orang yang lebih cinta kepada agamanya, yang dia cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada dia. Artinya apa? Orang kalau murtad rugi sendiri, Pak. Maka jebakan iblis yang pertama membuat orang itu murtad dari agama. Itu yang paling parah. Dan orang yang murtad itu lebih besar dosanya dari orang yang sudah kafir sejak awal. Ada orang dari kecil ayah ibunya mungkin Kristen, Hindu, apalah agama, sampai dia meninggal dunia di atas kekufuran, dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Tapi ada orang terlahir muslim, kemudian kena syubhat, kemudian dia keluar dari Islam, meninggal dalam kondisi murtad. Ini lebih parah dosanya di sisi Allah dan lebih berat hukumannya. Dan gak ada yang menjamin, Pak, kita meninggal dalam kondisi muslim, gak ada yang menjamin. Dulu di masa Nabi, saya lupa namanya ya, salah seorang penulis wahyu, penulis di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai dia mengatakan Muhammad tidak tahu dari Al-Quran kecuali apa yang aku tulis. Tapi dia meninggal dunia dalam kondisi kafir. Padahal dia penulis wahyu, penulis wahyu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ada seorang laki-laki yang melakukan amal saleh, satu jengkal lagi dia masuk ke dalam surga, ternyata takdir mendahului dia. La ya'malu bi'amali ahlin nar, ada seorang yang melakukan perbuatan ahli maksiat, sejengkal lagi masuk neraka, ternyata takdirnya masuk surga.
Intinya kata para ulama, tidak ada satupun di antara kita yang menjamin dirinya meninggal dalam kondisi muslim, nggak ada. Makanya Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Itu Ibrahim, Pak. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah. Allah puji berkali-kali dalam Al-Quran. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah wa lam yaku minal musyrikin syakiran li'an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Ibrahim adalah umat, kata Allah. Padahal dia sendirian, Pak. Kata para ulama, Ibrahim ketika berdakwah, yang beriman kepada Allah hanya dia dan istrinya. Kemudian disusul dengan anak-anaknya, dan diusut dia dan oleh anak keturunannya. Tapi tetap ya, Ibrahim berlindung kepada Allah dari penyembahan terhadap berhala. Ini yang pertama harus kita ketahui, bahwasanya orang kalau sudah jahil akan terjatuh kepada pintu-pintu kekufuran dan kesyirikan. Baik, ingat Bapak Ibu ya, siapapun dari keluarga kita meninggal dalam kondisi kafir, kita tidak boleh mendoakan. Tidak boleh kita mendoakan. Tidak boleh kita mengatakan, kok nggak boleh saya doakan Ustaz? Kan Allah Maha Penyayang. Aturannya seperti itu, Pak. Ibrahim alaihi salam, kalau antum baca dalam hadis Bukhari, ketika Nabi Ibrahim ayahnya meninggal dunia, maka Ibrahim di akhirat dia berdialog dengan Allah. Ya Allah, bukankah engkau mengatakan kepadaku di dunia, engkau tidak akan menghinakanku di akhirat? Dan sekarang ayahku masuk ke dalam neraka. Apa kata Allah, Pak? Wahai Ibrahim, kau lihat di bawah kedua kakimu sekarang. Ibrahim lihat ke bawah kakinya, ternyata ada ayahnya dalam api neraka. Kemudian Allah ganti dengan anjing berwarna hitam, dilempar ke api neraka. Maka azar, kata para ulama, di akhirat Allah merubah dia menjadi seekor anjing hitam, dilempar ke dalam api neraka. Intinya apa? Banyak para nabi, ayahnya, anak-anaknya meninggal dalam kondisi kufur. Dan Allah telah melarang kita mendoakan rahmat bagi orang yang sudah meninggal dunia dalam kondisi kufur, nggak boleh. Ini pintu yang pertama. Pintu yang kedua, kalau orang sudah jahil dengan ilmu agama, kita khawatir amal yang dia lakukan haba'an mansura. Faqadimna ma 'amilu min 'amalin wa ja'alnahu haba'an mansura. Kami kedepankan amal-amal manusia dan kami jadikan semuanya debu yang berterbangan. Ada orang-orang sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji bahkan, ternyata di akhirat haba'an mansurah. Semuanya menjadi debu yang berterbangan. Sebabnya apa, Pak? Apa sebabnya? Dua sebabnya. Adamul ikhlas. Tidak ada keikhlasan. Dan yang kedua, dia tidak ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sholat tidak seperti sholat Nabi, sholatnya tidak diterima. Itu sudah pasti itu, Pak. Karena Nabi yang mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak ada contohnya, ditolak. Ditolak. Atau sebaliknya, sholatnya sesuai dengan sunnah, ibadahnya sesuai dengan sunnah, namun tidak ada keikhlasan. Dan sering ana mengatakan, keikhlasan itu lebih hebat, lebih sulit daripada sekedar ittiba. Antum kalau belajar sifat sholat Nabi, semalam jadi, Pak. Beli buku sifat sholat Nabi, baca, praktekkan, selesai. Tapi keikhlasan gimana? Belajar ya seumur hidup. Maka jangan antum merasa kita sudah berjenggot, yang perempuan sudah bercadar,
celana sudah di mata kaki, oh saya pasti masuk surga. Oh enggak, Pak. Sekedar berjenggot, sekedar celana di atas mata kaki, kemudian mengatakan saya sudah pasti masuk surga, enggak. Karena agama bukan hanya itu. Jangan kita tertipu, Pak. Masih banyak amal-amal yang lain. Adapun penampilan iya. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang betisnya Hudzaifah. Kata Nabi apa? Wahai Hudzaifah, disinilah letak kain sarung itu. Kalau engkau enggan, turunkan sedikit, tapi jangan melebihi kedua mata kaki. Itu Nabi pegang kakinya Hudzaifah. Maka sebenarnya pakaian yang sesuai dengan sunnah kain sarung itu setengah betis. Antum pakai jubah setengah betis, itu yang paling terbaik sebenarnya. Dan itu banyak saya lihat ketika saya di Yaman, hampir mayoritasnya setengah betis mereka, Pak, kain sarungnya. Kadang-kadang juga ada yang berlebihan per lutut. Nah, ini berlebihan juga, setengah betis ya. Kalau berat, kata Nabi, turunkan sedikit, tapi jangan sampai di bawah mata kaki. Penampilan zahir penting, itu perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun hati, keikhlasan itu juga menjadi salah satu syarat diterimanya amal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kedua, orang kalau sudah jadi nggak bisa bedakan. Sholatnya asal-asalan, wudhunya asal-asalan, puasanya yang penting puasa, maka rugi. Maka orang kalau sudah berilmu, dia hati-hati. Saya tidak akan sholat kecuali saya tahu bagaimana sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak akan umroh sampai saya berilmu bagaimana umrohnya Nabi. Itu kaifiat dalam kita beramal. Sampai kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kalau saya tahu bagaimana Nabi menggaruk kepalanya, saya akan contoh. Lihat Pak, para ulama dalam mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar dan Umar, mereka pernah berjalan dan dilihat mereka memakai sendal yang sama. Ada sendal, ada dua tali kibal yang mengikat jari jemari mereka. Itu sendalnya orang Arab di masa dulu. Ditanya, wahai Abu Bakar, wahai Utsman, kenapa sendal kalian sama ini, kenapa? Apa kata Abu Bakar dan Utsman dan Umar? Karena sendalnya Nabi dulu seperti ini. Apa yang ingin saya katakan? Para sahabat itu bahkan dalam sesuatu yang tidak syariat mereka ikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak wajib mengikuti sendal Nabi, nggak wajib Pak. Mengikuti bagaimana bentuk rambut Nabi kita nggak wajib. Karena pada diri Nabi ada yang syariat, ada yang tidak. Tapi para sahabat mereka berusaha mencontoh semuanya. Apalagi urusan ibadah. Makanya kalau orang tidak mengerti dengan agama, dia akan beribadah asal-asalan. Yang penting saya suka, yang penting saya nangis, nah itu udah benar ibadah. Tidak begitu ibadah itu. Ada orang ibadah zikir nih, sambil nangis-nangis dia zikir. Zikirnya berjamaah. Ini nggak ada sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya katakan, kalau orang dia berilmu tentang agama, dia akan tahu mana ibadah yang benar, mana ibadah yang salah. Baik, kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, orang kalau jahil dengan agamanya, minimal, kata para ulama, dia akan mengerjakan amal yang harusnya afdol menjadi kurang afdol. Ini tahapan iblis dalam membuat manusia berkurang pahalanya. Jadi ada amalan yang afdol, digoda sama iblis, kita fokus kepada amal yang kurang afdol. Apa contohnya Pak? Apa contohnya? Kebiasaan kita, harusnya kita bisa dapat pahala lebih besar. Itu sholat sunnah qabliyah ba'diyah. Kata Ibnu Jauzi, orang yang selalu sunnah qabliyah ba'diyah di masjid, dia kena talbis iblis. Iblis telah berhasil membuat dia lebih memilih pahala yang sedikit daripada yang banyak.
Ustaz, tapi saya kalau ke rumah Ustaz udah lupa malah nggak sholat, mending antum sholat di masjid aja. Tapi kalau antum bisa di rumah sholat qabliyah ba'diyah, lakukan. Itu lebih afdol. Itu lebih afdol. Sama seperti wanita. Wanita sholat di rumahnya lebih afdol daripada di masjid. Dimanapun dia berada. Aku tanya Pak, kalau ada perempuan umroh, mana lebih afdol? Sholat di hotel atau masjid haram? Hah? Terjadi khilaf ya, Masya Allah. Mana lebih afdol Pak? Wanita umroh dia, mana lebih afdol dia di hotel atau di masjid? Yang di hotel angkat tangan. Kenapa Pak hotel Pak? Kalau nanti di rumah. Kenapa di masjid Pak? Hah? Pahalanya 100.000 kali. Hotel itu tanah haram juga Pak. Hotelnya dekat masjid. Nah di sini ya, wallahu a'lam ya, pendapat yang lebih kuat adalah tetap dia lebih utama di hotel. Pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena dulu wanita-wanita di masa Nabi mereka tinggal juga di sisi masjid. Ada yang rumah dekat dengan rumah Nabi, pahalanya tetap sama 100.000 atau 1.000 pahala. Tapi tetap Nabi mengatakan apa? Wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah-rumah kalian lebih baik daripada masjid-masjid kalian. Cuma ada ulama yang membantah, tidak, hotel itu beda sama rumah. Itu ada pula perbedaan. Hotel beda sama rumah. Hotel ya hotel, rumah ya rumah. Wallahu a'lam, tapi pendapat yang lebih kuat tetap lebih afdal dia sholat di hotel. Karena hotel fungsinya menjadi rumah. Tetapi dalam hal seperti ini kata Syekh Shalih Fauzan, tidak boleh seorang mencela, jangan. Antum ini sholat sunnah di masjid terus, tertipu iblis antum ini. Enggak boleh Pak. Karena kata para ulama tidak boleh orang dicela pada sebuah amalan yang itu bukan amalan yang haram, nggak boleh dicela. Waktu itu ada yang nanya sama saya gini, Ustaz, saya pulang dari masjid, istri saya sholat subuh jam 5:30. Alangkah besarnya dosa istri saya ini Ustaz. Boleh nggak saya marah sama dia? Tanya mantuk. Kalau azan jam 5, syuruk misalnya jam 6:30 lah anggap. Istri antum sholat jam 5:30, dosa nggak dia Pak? Hah? Azan jam 5, dia sholat 5:30, dosa nggak perempuan itu? Alasannya kenapa enggak? Iya, karena dia sholat masih di waktunya. Cuman dia tidak memilih waktu yang lebih afdal. Cuman karena terlalu semangat, istri saya melakukan dosa besar. Fawailul lil musallin, itu ada makna banyak. Bukan hanya masalah waktu, kurang khusyuk, tidak sesuai sunnah. Itu fawailul lil musallin, tidak ada keikhlasan. Sholat terlalu mepet dari waktu yang akan datang, itu juga fawailul lil musallin. Namun intinya ingin saya katakan, jangan sampai antum dirusak oleh iblis semangat untuk melakukan ibadah yang biasa, namun meninggalkan ibadah yang lebih afdal. Contoh kata Ibnu Jauzi, ketika berkumandang azan, nah dia sibuk baca Quran. Padahal ketika azan ngapain bagusnya? Menjawab azan, bukan baca Quran. Itu salah satu contoh. Ketika berkumandang azan, dia mau baca Quran. Tadi nggak baca Quran dia. Itu salah satu contoh talbis iblis. Makanya orang kalau jahil, dia akan terfokus kepada ibadah-ibadah yang tidak terlalu afdol. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sebutkan di antara kejahilan, berarti lawannya adalah orang yang berilmu. Para ulama telah menyebutkan al-ilmu itu tidak keluar dari 4 perkara. Jadi kalau disebutkan kembalikan kepada ahli ilmu, atau berilmulah sebelum beramal dan berucap. Ilmu yang dimaksud adalah pertama Al-Quran.
Yang kedua adalah as-sunnah as-sahihah, yang sahih, Pak. Yang ketiga, ijma'nya para sahabat. Dan yang keempat, ini hanya penyempurna, qiyas. Ada yang qiyas yang sahih, ada qiyas yang batil. Tergantung bagaimana seorang mengkiaskan sesuatu. Berarti inti utamanya tiga. Yang namanya ilmu Al-Quran, as-sunnah, ijma'nya sahabat. Apapun permasalahan dalam agama, kembalinya ketiga ini. Kembalinya ketiga ini. Bukan kembali kepada fatwa, bukan kembali kepada ra'yu. Fatwa itu mengikut. Kalau dia sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia diikuti. Kalau tidak sesuai, maka dia ditinggalkan. Itulah fatwa. Karena fatwa tidak pernah mengikat. Baik, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, ya, perkara berikutnya, ketika seorang jahil dari ilmu agama, maka iblis dan bala tentaranya akan membuat dia menjadi orang-orang yang bangkrut setelah beramal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Ada orang beramal, ternyata di akhirat bangkrut. Ya, inilah yang kita takutkan kepada para ahli tauhid. Orang kalau sudah bertauhid, jangan dia lupa menjaga hukukul ibad, hak kepada sesama manusia. Hutang bayar, janji tepati. Kalau ada aib orang tutup, jangan jatuhkan kehormatan orang lain. Karena dosa-dosa yang seperti ini, Pak, inilah dosa yang membuat manusia bangkrut di hari kiamat. Kita rajin sholat, rajin puasa, rajin menuntut ilmu, tapi rajin juga untuk menzolimi orang lain. Itulah kebangkrutan di hari kiamat. Makanya dulu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, jangan sampai ada onta yang terjatuh ke dalam lubang di masa aku memimpin. Apa maksudnya, Pak? Jangan sampai ada satu hewan yang terzolimi, apalagi manusia. Makanya orang-orang yang semangat menjadi pemimpin, ini orang yang nggak mengerti dengan agama sebenarnya. Karena segala kepemimpinan akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Semuanya, Pak. Maka dulu para sahabat, tidak ada satu pun di antara mereka yang ambisi kepada kepemimpinan, nggak ada. Nggak ada, Pak. Abu Bakar ditunjuk, Umar ditunjuk, Utsman ditunjuk, semua begitu. Nggak ada yang mengatakan, pilihlah saya, itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Orang dulu takut memimpin, kenapa? Andaikan ada satu orang yang dia zolimi, lihat bagaimana besar dosanya di hari akhirat. Maka dalam Islam nggak sembarangan orang ketika menjadi pemimpin. Ustaz, kalau saya pemimpinnya selesai semua ini, Ustaz. Itu kan anggapan dia aja. Anggapan dia, Pak. Nggak semudah itu menjadi seorang pemimpin, nggak semudah itu. Makanya saya ulang bahwasanya jangan sampai seorang bangkrut di hari kiamat walau dia seorang yang bertauhid. Perhatikan hak-hak orang lain, Pak. Nama baik orang, darah, menumpahkan darah sesama muslim. Ini sekarang di masa kita ini, Masya Allah, Pak. Orang-orang mudah membunuh saudaranya. Oh, dia mencuri kemudian dikeroyok meninggal. Itu nggak benar itu, Pak. Dia mencuri motor nih, terus dikeroyok sama masyarakat, meninggal dia. Itu kalau dalam hukum Islam semua dikisos itu, Pak. Di masa Umar bin Khattab ada satu orang yang mencuri, tapi ada ada otak-otak di belakang itu, Pak. Maka semua dipotong oleh Umar bin Khattab, dikisos semua oleh Umar bin Khattab. 3 yang nggak boleh kita jatuhkan pada diri seorang muslim: kehormatan, darah, dan harta. Muslim manapun, selama dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia saudara kita. Nggak boleh kita jatuhkan kehormatannya, kita tumpahkan darahnya, nggak boleh.
Tapi ini muslim yang belum ngaji, muslim sama itu muslim. Ini kadang-kadang orang kena subuhat, Pak. Kalau sama muslim yang belum kenal sunnah, nggak apa-apa. Sama semuanya, Pak. Selama dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu saudara kita. Kita harus tutup semua aib-aibnya, nggak boleh kita bongkar, bermuamalah yang baik dengan dia. Kalau tidak, di akhirat kita menjadi orang-orang yang bangkrut. Dan syaitan terkadang bermain di situ. Dibuat kita semangat sholat, semangat menuntut ilmu, semangat ibadah, semangat baca Quran. Tapi dibuat juga kita semangat untuk menzolimi orang lain. Maka di antara pesannya Nabi kepada Muaz bin Jabal setelah dakwah tauhid, setelah sholat dan zakat apa? Wattaqi da'watal madlum. Wahai Muaz, hati-hati engkau dengan dosa orang yang dizolimi, karena antara dia dengan Allah, fa inna laisa bainahu bainallahi hijab. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Azan, Pak? Belum. Baik. Kemudian ya, dalam permasalahan talbis iblis ya, yang berikutnya para ulama sebutkan di antara talbis iblis yang paling kuat juga di antaranya adalah fitnah-fitnah harta. Orang jahil dia tidak bisa menilai bagaimana nilai dunia, bagaimana nilai akhirat. Kemudian dia diberikan kecintaan berlebihan kepada harta, kecintaan berlebihan kepada dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warrathul ilma, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham, mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil keuntungan yang sangat banyak. Makanya kecintaan kita kepada harta, kepada dunia, tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada akhirat. Dan harus diuji, dan harus dites. Ibrahim lulus ujian. Dan disebutkan Ibrahim, kenapa dia diberikan Khalilullah, kekasihnya Allah? Karena Ibrahim diuji dengan semua ujian yang itu dia cintai. Diuji dengan bapaknya, dia cinta kepada bapaknya. Diuji dengan anak-anaknya, disembelih Ismail, dia cinta kepada anaknya. Diuji, ditinggalkan, dia meninggalkan istrinya di mana? Di wadin ghairi di zar'in, di lembah yang tandus di kota Makkah. Ujian. Tapi Ibrahim berhasil melewati semua ujian tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Kami telah menguji orang-orang sebelum kalian sampai kami tahu siapa yang jujur dan siapa yang berdusta dengan agama ini. Jadi kecintaan kepada dunia kita mulai kurang-kurangi. Mulai ridho ketika diuji dengan kekurangan harta, sabar dengan kesempitan hidup, sabar. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, barang siapa yang ditimpa musibah, falyanzur ila musibati ana, kata Nabi. Siapa yang mendapatkan musibah dalam hidupnya sempit bagi dia, maka hendaklah dia segera melihat musibah yang menimpa diriku. Itu akan memberikan kesabaran kepadanya. Karena orang yang paling berat musibahnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada orang yang lebih berat daripada itu musibah, gak ada. Anaknya semua meninggal kecuali Fatimah ketika dia masih hidup, diusir dari kampungnya, dikatakan orang gila. Semua musibah menimpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ingat, musibah yang menimpa Nabi itu akan membuat kita ridho dengan musibah-musibah dunia. Baik, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah doa ya, yang disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan
doa ini ketika sore dan pagi hari. Ini doa agar dijaga Allah dari segala penjuru iblis, jebakan-jebakan iblis. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ampunan di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Lihat, Nabi minta perlindungan. Ya Allah, aku memohon ampunan, keselamatan pada agamaku. Lihat, agama nomor satu, Pak. Ini urutan yang benar ini. Ya Allah, selamatkan agamaku, dunia, keluarga, dan hartaku. 4 Nabi minta kepada Allah keselamatan. Tapi yang pertama adalah dunia, adalah agama, Pak. Orang kalau agamanya selamat, yang lainnya tidak selamat, beruntung dia, Pak. Maksudnya apa? Agamanya selamat, tapi mungkin dari sisi harta dia sulit, nggak ada masalah. Agamanya selamat, tapi keluarganya mungkin ada yang kafir, nggak ada masalah. Yang penting agama dia selamat. Karena di akhirat kita masing-masing, Pak. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Besok di akhirat semua orang mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Masing-masing semua kita. Maka jangan kita pusing dengan amalnya orang. Ini di antara hal yang tidak bermanfaat ini, Pak. Ustaz, saya punya tetangga, Ustaz, dia kaya, tapi nggak haji-haji dia. Kenapa ya? Pusing saya, dia pula yang pusing. Banyak orang kayak gitu, Pak. Asli banyak. Ustaz, saya heran sama si fulan, Ustaz. Ini termasuk dalam bab apa, Pak? Tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya Islam seseorang, dia meninggalkan yang tidak bermanfaat untuk dia. Tinggalkan. Nggak semua kita komentarin, nggak semua info kita dengar, kita percaya, nggak semua. Nggak semua berita harus kita tahu, nggak semua, Pak. Kenapa? Demi keselamatan agama kita. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ini kan doa zikir pagi petang. Ya Allah, tutuplah auratku, maksudnya adalah aibku. Amankanlah ketakutanku dan jagalah aku dari sisi depan, belakang, kanan, kiriku, dan atasku. Dan saya berlindung kepadamu dari ditenggelamkan di bumi dari arah bawahku. Intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah dari segala penjuru yang merupakan janjinya iblis untuk menyesatkan manusia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Gimana? Salat isya dulu ya? Habis azan atau habis salat isya? Azan lanjut sedikit gitu. Habis azan kita lanjutkan sedikit insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyi wa alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saya tutup kajian kita dengan ucapan Muhammad bin Mashhur rahimahullahu taala. Ini disebutkan oleh beliau min alamatil juhala. Ada 6 sifat orang-orang bodoh. 6 tanda orang dikatakan bodoh. Ada tanda-tandanya. Yang pertama kata beliau, al-ghadab laisa fi makani. Marah pada masalah sepele. Itu orang bodoh itu, Pak. Marah pada masalah-masalah sepele. Itu pertama. Karena Nabi tidak pernah marah kecuali pada masalah yang besar. Dan Nabi pernah marah besar kepada Ka'ab bin Malik. Karena beliau tidak ikut di perang Tabuk. Nabi marah kepada Ka'ab, Nabi mendiamkan Ka'ab 50 hari. Dan Nabi suruh orang mendiamkan Ka'ab. Ka'ab bin Malik memberikan salam sama Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Enggak dijawab sama Nabi. Itu namanya tahdzir, Pak.
Yang nahdir tapi nabi, bukan sembarang orang. Yang sekarang yang nahdir sopo, Pak? Yang nahdir, nggak cocok lah. Yang nahdir nabi, dan tahdirnya bermanfaat, membuat Ka'ab bin Malik sadar. Kemudian ciri yang kedua, tanda kejahilan, al-kalam, berbicara pada sesuatu yang tidak bermanfaat, bicara sesuatu yang tidak berguna. Termasuk berbicara pada sesuatu yang mubah tapi berlebih-lebihan. Dia hukumnya tapi berlebih-lebihan, bicarakan tentang masalah dunia berlebih-lebihan. Makanya Nabi sangat marah kepada orang yang berjual beli di masjid. Kenapa? Di masjid aja masih bicara masalah bisnis, apalagi di luar masjid, Pak. Kalau dibawa ke masjid masih ngomong masalah dunia, mau dibawa kemana lagi, Pak? Ke kuburan mungkin baru dia sadar. Ini yang kedua, ya, bicara pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau standar ulama dulu, standarnya Imam Malik rahimahullah, bertanya umur itu sudah aib. Ada orang nanya kepada Imam Malik, wah Imam Malik, berapa umurmu berapa? Imam Malik marah. Kenapa kau tanya umur? Tanya sesuatu yang lebih bermanfaat. Tanya kayak ini hukumnya apa? Apakah ini halal atau haram? Tanya yang bermanfaat. Ini nanya umur, Pak. Maka sejak sekarang berhenti nanya umur, Pak. Itu bertanya tidak bermanfaat. Nggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Berapa umur antum? Sekian. Terus kenapa, Pak? Itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Maka sebagian ulama mengatakan menanyakan umur itu sesuatu yang aib bagi sebagian ulama. Karena kadang-kadang, Pak, dengan umur itu seorang diremehkan. Awalnya nih dia dengar kajian ustadz kan, mantap ustadznya. Terus pas tahu umur ustadz itu masih kecil, kemarin sore ustadznya baru nih, nggak mau lagi dia dengar. Banyak begitu, Pak. Ustadznya seumur cucu saya, banyak begitu, Pak. Tadinya dia nggak tahu umurnya, dia terima semua kebenaran. Tapi setelah tahu umurnya, diremehkan sama dia. Itu banyak, perangi orang seperti itu banyak. Nah, ini nggak boleh, ya. Setelah dia tahu umur, dia meremehkan orang. Padahal umur hanya hitungan angka. Orang ketika dia sudah tua, dia nggak punya akhlak, tetap nggak punya akhlak. Mau muda, mau tua, kalau dia tidak berilmu, dia hina. Dia hina. Yang ketiga, memberikan nasihat bukan pada waktu yang tepat. Ini kata Muhammad bin Mansur rahimahullah. Memberikan nasihat bukan pada waktu yang tepat, bukan pada waktu yang tepat, ini salah satu ciri kebodohan. Ada orang nggak bisa membedakan kapan menyampaikan, kapan menahan, nggak bisa dia bedakan. Maka Imam Syafi'i mengatakan, menasehati di tengah keramaian itu sedang menghardik saudara kalian. Jadi nasihati orang, cari tempat di waktu yang tepat. Mau nasihati orang tua, cari waktu yang tepat. Kemudian menyebarkan rahasia. Menyebarkan rahasia. Orang percaya sama antum jangan sebarkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki satu orang sahabat menyimpan rahasia Nabi, namanya siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman. Sirrun Nabi. Dia menyimpan rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara kebodohan, percaya kepada siapapun. Itu bukan akhlak Islam, Pak. Islam hanya seorang muslim, dia percaya kepada orang yang amanah. Allah mengatakan, "Idza ja'akum midaba'in fatabayyanu." Kalau datang orang-orang fasik memberikan berita kepada kalian, maka tabayyun. Nggak boleh kita percaya kepada siapapun, nggak boleh. Ada orang-orang yang amanah kita percaya, ada orang yang tidak amanah, jangan percaya. Kemudian yang terakhir, tidak mengetahui siapa teman dan siapa lawan. Itu kata Muhammad bin Mansur rahimahullah ta'ala. Nggak bisa bedakan mana teman, mana lawan. Dan di dunia ini kita pasti punya musuh, Pak. Oh, kalau saya nggak ada, Ustaz. Semua orang baik sama saya. Nggak ada, Pak.
Semua kita ini pasti punya musuh, termasuk saya. Antum punya musuh, saya punya musuh. Tapi ada musuh yang terang-terangan, ada yang tidak. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja akhlaknya diakui, tapi musuhnya banyak? Karena terkadang kita dimusuhi bukan karena akhlak kita, karena kebenaran yang kita sampaikan, maka kita dimusuhi. Inilah 6 tanda seorang dikatakan jahil dalam agama ini. Semoga kita termasuk orang-orang dijauhkan dari semua sifat-sifat ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri, dipersilahkan Bapak Ibu sekalian. Silahkan Pak. Ya, silahkan Pak. Waalaikumsalam. Anak ini murtad. Terus? Oh, berarti seorang Kristen misalnya mandiin orang tuanya yang Muslim gitu? Iya. Iya. Kemudian dia murtad kan? Terus dia mandikan orang tuanya. Iya. Baik, pertama di antara fikih dalam ibadah, ya, yang memandikan adalah orang-orang yang punya udulah, punya kepercayaan, amanah. Dan salah satu syaratnya adalah seorang Muslim, Pak. Orang kalau dia kafir, ya, jangan dia memandikan jenazahnya orang mukmin, jangan. Udah lepas semua itu, lepas. Iya, walaupun ada para ulama yang mengatakan boleh, ya. Apalagi hubungan kekerabatan. Tetapi yang paling terbaik yang memandikan dia adalah orang-orang yang beriman. Dan itu tanggung jawab orang beriman. Orang beriman yang memandikan, mensolatkan, mengkafani. Adapun kalau anaknya muslim nih memandikan orang tua yang kafir, terjadi di masa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terjadi. Tapi kalau yang terbaik adalah sesama muslim yang melakukan tersebut. Yang meninggal muslim memandikan muslim. Kalau yang meninggal orang kafir memandikan muslim gitu. Tadi apa pertanyaannya? Yang meninggal kafir. Yang meninggal Islam. Anaknya kafir. Oh iya, jangan. Yang mandikan adalah seorang muslim yang amanah, walaupun dia seorang anak. Walaupun dia seorang anak. Itu yang terbaik seperti itu. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Pak. Yang pertama yang tertanyakan, boleh kita menyembelih hewan kurban di kuburan? Yang pertama. Di kuburan? Ya. Yang kedua, Rasul bersabda tidak boleh berkorban dengan yang haram. Nah, terus anak pernah dengar salah satu dokter bilang boleh berobat dengan yang haram kalau darurat. Oh, masya Allah. Baik, pertama menyembelih hewan kurban di kuburan. Tanya lagi, kenapa harus di kuburan? Kalau Bapak Ibu sekalian, dalam kitab tauhid disebutkan, ya, menyembelih atas nama, menyembelih untuk selain Allah haram, itu jelas. Sekarang menyembelih di tempat di mana orang dulu sering menyembelih hewan-hewan, misalnya ada sebuah tempat nih, biasa terjadi kesyirikan. Kita bawa hewan kurban kita sembelih di sana, itu juga nggak boleh. Itu juga nggak boleh. Ada misalnya sebuah tempat khusus, dulu di sini orang sering sembah berhala, sembah ini macam-macam. Kita sembelih hewan kita untuk Allah, tapi di tempat itu nggak boleh, Pak. Kecuali benar-benar sudah hilang bekas-bekas kesyirikannya. Jadi hukum menyembelih hewan kurban di sisi kuburan tidak boleh. Di situ pasti ada niat-niat tertentu. Kalau ada niat tertentu lebih afdol, lebih utama, maka ini kurbannya batil, nggak boleh. Apalagi ada niat-niat khusus. Kenapa harus di kuburan? Kenapa? Tanah kosong. Oh ya, kalau nggak ada keyakinan tertentu, memang dekat dari kuburan, nggak ada masalah. Karena kalau sebagian dalam bahasan kitab tauhid disebutkan, ada sebagian orang sengaja memang dia bawa ke sisi kubur-kubur makam-makam wali, dia sembelih di situ, itu yang nggak boleh.
Tapi kalau memang tanah kosong, kemudian di situ ada kuburannya, antum sembelih hanya karena ya tidak ada niat apa-apa, maka tidak masalah insyaallah taala. Tidak mengapa. Kemudian yang kedua, ya. Pertama, yang harus kita tanamkan, Allah ketika memberikan penyakit, Allah juga turunkan obatnya. Dan mustahil obat itu dari yang haram, mustahil. Karena Nabi mengatakan apa? Tadawu ya ibadallah, la tatadawa bil haram. Berobatlah hai hamba-hamba Allah, dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Sekarang ada dokter bilang kalau darurat boleh. Ya kalau darurat semua boleh Pak memang. Tapi benarkah benar nggak darurat? Kan gitu. Terus kalau fungsinya untuk berobat nggak boleh dengan yang haram Pak. Karena Allah tidak memberikan kesembuhan pada berobat yang haram, tidak ada. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti ini harus lebih hati-hati, ya. Karena kalau dia ini darurat, menurut dia darurat, menurut yang lain mungkin nggak darurat. Menurut dia darurat, yang lain mungkin nggak darurat, Pak. Makanya saya katakan selama kita masih bisa mencari yang halal, cari yang halal, ya, cari yang halal, Pak. Karena berobat dengan cara yang haram tidak boleh, tidak boleh. Dan kalau sudah masalah darurat, itu biasanya berkaitan dengan jiwa. Kalau nggak minum obat ini, kamu langsung mati, ya itu darurat itu Pak. Begitu darurat dalam agama kita, kemaslahatan jiwa. Tapi kalau bukan pada hal yang seperti itu, cari yang halal Pak. Karena Nabi menyuruh kita berobat dengan yang halal. Oh, enggak saat ini ular kobranya, ini biosnya cocok ini. Nah, itu semua haram itu, nggak boleh. Ya. Berobatlah dengan yang halal karena Nabi perintahkan hanya dengan yang halal. Wallahu taala alam bissawab. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengenal kajian Jumat, saya pernah dulu di kajian sebelumnya. Ada Ustaz menyampaikan bahwa di kalimat akhir hadis sallallahu alaihi wasallam kita disunahkan untuk membaca dengan sir wala dan itu ada dalilnya nggak Ustaz? Nggak ada dalil itu, nggak ada. Ya itu banyak tuh Pak, sama kayak kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbi firli wali walidayya. Ada tambahannya, ini nggak ada, ini ada dalilnya ini Pak, nggak ada dalilnya, murni di karang-karang itu. Ada lagi sebagian imam nih dia mau takbir, baca dulu surah An-Nas. Lama kali takbir imam nih kan? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nggak ada Pak. Ini kan kita ingin berlindung dari was-was syaitan Ustaz. Nabi tidak melakukan Pak. Seandainya itu bermanfaat, Nabi pasti mencontohkan. Itu intinya. Kalau Nabi tidak mencontohkan, berarti itu bukan sebuah ibadah, bukan sebuah maslahat. Itu sering sekali itu Pak. Itu termasuk itu ya. Bala apa? Nah, itulah doanya ya. Itu diantaranya, itu termasuk tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu nggak ada dalilnya ya. Itu tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau setelah tahun kadang ada baca alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya. Masya. Yang benar apa Pak? Astagfirullah. Ini kenapa orang bilang alhamdulillah Pak? Dia kepedean Pak. Oh ini kita alhamdulillah, kita bersyukur sama Allah udah bisa sholat. Salah Pak. Justru setelah kita sholat kita beristighfar. Jangan-jangan ada yang tidak khusyuk. Jangan-jangan gak bernilai pahala di sisi Allah. Sehingga kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita alhamdulillah. Dan Nabi petunjuknya apa? Astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada sahabat Pak, dia bersin, dia baca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Orang Indonesia kan dengar, oh panjang ini, lebih afdol ini gitu. Ditegur sama sahabat. Dulu Nabi tidak seperti ini bacaannya. Ditegur Pak. Padahal kalimatnya benar ya. Apa kalimatnya baik, bukan kalimat-kalimat kotor. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah.
tapi ditegur. Nabi hanya membaca hamdalah, alhamdulillah. Ya, wallahu a'lam bissawab. Baik, mungkin cukup insyaallah pada pertemuan ini, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.